Keberhasilan sebuah pelayanan dimulai dari memahami siapa diri kita. Kita hamba. Kalau kita hamba, saudara-saudara, maka kita tahu persis bahwa pusat pelayanan kita itu adalah Tuhan, bukan kita. Amin, saudara. Kerja buat Tuhan terlalu manis jika kita memahami bahwa kita hanyalah hamba. Perhatikan kembali di ayat 24b, tapi saya baca dari awal saja, dari kata kamu. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, kalimat yang terakhir tuh, Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, melayani Tuhan, saudara, akan luar biasa kalau kita sadar diri bahwa kita itu hamba. Kan banyak orang yang dalam pelayanan bikin diri kayak bos. Kita nih hamba. Saudara, kata hamba dalam bahasa Yunani itu dia menggunakan kata doulos, yang punya pengertian budak. Kita nih budaknya Yesus, saudara. Kenapa kita budaknya Yesus? Karena dia sudah mati di atas kayu salib buat kita. Kita budaknya Kristus, kita hambanya Kristus. Nah, kalau kita paham kita nih hamba, saudara, pelayanan kita nanti luar biasa. Karena semua fokus atau berpusat kepada Kristus. Karena ada banyak orang yang kalau melayani itu dia bikin diri dia bukan hamba, dia bikin diri dia bos. Makanya dalam pelayanan cari keuntungan, dalam pelayanan berharap ke orang puji. Apalagi kita puji kita sendiri sini, kok beta tahu toh, ini beta pak. Tidak boleh begitu, saudara. Kita ini hamba, doulos, budaknya Tuhan, dan kita harus paham itu, saudara. Dengar baik, teman-teman. Keberhasilan sebuah pelayanan dimulai dari memahami siapa diri kita. Kita hamba. Kalau kita hamba, saudara, maka kita tahu persis bahwa pusat pelayanan kita itu adalah Tuhan, bukan kita. Waktu itu, saudara, seorang hamba kalau dibeli oleh Tuhan, maka ini hamba tidak punya hak lagi atas dirinya sendiri. Yang punya hak atas dirinya adalah si Tuan yang telah membeli dia. Tuan yang telah beli dia, beli ini hamba, beli ini budak, dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Yang punya hak ini satu, ini Tuan yang beli dia. Jadi ini Tuan mau buat apapun terhadap dia, itu urusan si Tuan. Kalau saudara baca ya tentang hamba, tentang budak pada zaman itu tuh hina sekali, saudara. Mereka hanya seperti seperti meja, kursi. Mereka manusia tapi dianggap seperti itu, saudara. Mereka tidak punya hak atas dirinya sendiri. Ini Tuhan mau pukul mereka, mau kuti mereka pun telinga, ya, mau bikin sesuatu yang jahat kepada mereka, suruh mereka naik pohon lompat turun atau naik gedung lompat turun, terserah si Tuhan. Si Tuhan bisa tinggalkan dia kapan saja, saudara. Kalau si Tuhan sudah beli dia. Nah, kita harus tarik itu dalam kehidupan kita bahwa kita ini hamba Kristus. Kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, kata firman Tuhan. Oleh karena itu, muliakanlah Allah. Kita ini hamba Yesus, hamba Kristus, budaknya Kristus. Jadi dia suruh apa? Buat. Itu hamba. Saudara, hamba tidak boleh melawan. Hamba itu tahu diri, semua yang dilakukan untuk si Tuhan, bukan dia. Nah, itu kita, saudara. Kalau saudara mau kerja buat Tuhan terlalu manis, maka kita harus tahu kita hamba. Kita nih hamba, saudara. Kita nih pelayan. Kita nih steward. Kita bukan owner. Kita bukan pemilik. Pemilik pekerjaan pelayanan ini Yesus Kristus Tuhan. Dia yang owner. Kita bukan owner. Kita nih hanya pelayan, saudara. Steward. Jadi melayani baik-baik, melayani sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Saya memberikan contoh bagi Anda, saudara, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga. Kisah pasal yang ketiga ayat 11 dan ayat 12, dan secara keseluruhan kalau saudara baca di situ ada seorang lumpuh sejak lahir. Ada seorang lumpuh sejak lahir yang dia selalu ada di pintu gerbang indah untuk meminta sedekah, saudara-saudara, karena dia lumpuh sejak lahir. Dia mau buat apa lah? Dia hanya minta-minta saja. Lalu Petrus dan Yohanes lewat di situ. Dan waktu dia lihat Petrus dan Yohanes, dia mau meminta sedekah. Lalu Petrus bilang begini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus bangkitlah, berdirilah. Saya perlu tambahkan ini, saudara. Emas dan perak tidak ada padaku, karena memang mereka miskin, saudara. Kalau zaman sekarang tidak cocok. Emas dan perak tidak ada padaku, saya pun ada satu. Ya, saudara pun ada di telinga, ada di sampai ada yang di kaki, saudara. Lalu pakai ayat ini, tidak cocok, saudara. Ya, ini memang Petrus ini betul-betul miskin, saudara. Ya, lalu Anda juga tuh yang laki-laki yang cocok
Jangan Anda mau lamar orang puana saudara pakai ini ayat. Ya. Mau masuk minta anak orang, emas dan perak tidak ada padaku. Lu karena tampeleng dari keluarga. Soalnya bisa, saudara harus kumpul doi. Amin. Sekarang tuh kumpul doi memang. Saudara pikir orang ke sekolah, orang anak-anak sampai S1, S2 enak-enak. Saudara pi di keluarga bahwa lu punya apa? Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya punya nama Yesus. Wah, lu karena puku. Enak lah, jangan bikin malu-malu Tuhan juga, saudara. Paling tidak saudara ada tabungan. Supaya masuk minta orang puana juga mantap begitu, ada pegangan, ya. Jadi waktu Petrus bilang emas dan perak tidak ada padaku, berjalanlah. Ini si lumpuh sejak lahir sembuh loh saudara. Mujizat terjadi bisa berjalan. Nah setelah ini si lumpuh sembuh saudara, ya. Dia senang sekali, girang sekali karena sudah sembuh. Kan ada banyak orang di situ. Yang nama mujizat tuh saudara, yang namanya mujizat itu pasti banyak orang. Betul tidak? Coba saudara lihat. KKR mujizat. Aduh, itu orang datang nentarek. Karena mereka mau cari mujizat. Nah, saudara lihat Philip Mantoha KKR kemarin terlalu banyak. 30-an ribu katanya yang hadir di Polda. Terlalu banyak saudara. Meskipun yang hadir beragam, ada yang datang cari mujizat, ada yang mau dengar firman, ada yang hanya mau datang lihat perempuan dong sah. Pokoknya kan banyak orang toh, bermacam-macam. Tapi kalau kita ngomong tentang mujizat saudara, memang selalu menarik orang untuk hadir itu pasti banyak. Satu KKR kalau bilang kesembuhan ilahi banyak orang. Tapi kalau bilang pengajaran, ya hadirilah KKR pengajaran firman Tuhan, tidak ada yang mau datang. Hitung jari kalau mujizat dong suka. Padahal saudara harus ingat, mujizat hanyalah jembatan, bukan tujuan. Setan juga bisa bikin mujizat saudara. Tapi kalau saudara paham firman dengan baik, setan tidak bisa tipu Anda. Tidak bisa, karena banyak hamba Tuhan sekarang tuh banyak hamba Tuhan palsu. Jadi hati-hati. Makanya saudara perlu baca firman supaya orang tidak bisa tipu Anda. Amin saudara. Dan akhirnya orang semua tercengang, saudara heran dengan apa yang dilakukan oleh Petrus, ya. Dan mereka bilang seperti ini di ayat 11, Kisah pasal 3 ayat 11 dan 12, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Banyak orang yang datang kepada Petrus dan Yohanes. Tapi sudah lihat respon Petrus luar biasa. Di ayat 12 mengatakan begini, Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Petrus mau bilang kepada mereka, orang banyak yang hadir pada waktu itu, ini orang bisa jalan bukan karena kami yang doa, bukan karena kehebatan kami berdoa, bukan karena kesalehan kami, bukan. Ini orang bisa berjalan itu karena kuasa Tuhan yang menyembuhkan orang ini. Mujizat terjadi untuk orang ini karena kuasa Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Petrus sedang menunjukkan saudara bahwa dia itu hamba. Kalau dia tidak memposisikan dirinya sebagai hamba, dia bisa cari keuntungan di sini. Dia bisa bilang di banyak orang, di tanah, siapa yang doa coba? Hamba Tuhan yang lain doa sembuh toh? Saya doa sembuh. Petrus bisa bilang begitu. Ini orang bisa jalan, saya yang doa. Petrus bisa omong begitu, saudara. Bisa cari keuntungan. Tapi tidak, sama sekali Petrus tidak tunjukkan itu. Petrus bilang, yang kasih sembuh ini lumpuh itu Tuhan, bukan saya. Ah itu tuh, hamba tuh begitu, saudara. Semua berpusat pada Kristus dan bukan pada diri. Bukan pada Kristus, bukan pada diri. Saudara punya pelayanan kemarin sukses luar biasa, dengar, itu bukan karena badan pengurus yang kemarin pun kehebatan, bukan, Tuhan pun kehebatan. Amin. Apapun saudara, nanti saudara selesai kuliah luar biasa, dapat kerja, ya, Tuhan kasih saudara kerja yang baik, mungkin ada yang jadi pejabat dan lain sebagainya, Tuhan angkat saudara tinggi. Ingat baik-baik ayat ini, seperti Petrus bilang, bukan saya, Tuhan, bukan saya. Kekuatan, kepintaran, apalagi tenaga, apalagi semua itu Tuhan punya. Jadi jangan pukul dada dan bilang ini beta. Nah, kalau saudara beta ini pelayanan macet, dengar, tanpa kamu pun ini pelayanan tetap jalan. Amin. Karena ini pelayanan Tuhan punya. Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Setelah Musa ada Yosua. Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Setelah Daud ada Salomo. Jadi jangan bikin diri ke beta nah di sini. Nah, kalau saudara beta nanti kayaknya kan bisa. Kalau bukan beta yang bermain musik tuh urapan kurang keluar, kuasa tidak akan turun. Lu siapa? Lu hanya hamba, lu bikin diri ke bos-bos, ke hebat-hebat. Jangan begitu. Tapi di sini tidak ada, di Poltek tidak ada, di tempat lain, ya. Ini habis Sumara toh. Lukas 17 ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian jugalah kamu,
apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu dulu. Sukses, ya, pelayanan maju, ya, KKR berjalan dengan baik, bahkan program-program ke depan akan berjalan dengan luar biasa. Ingatin ayat, kita cuma hamba. Cuma hamba, bukan pemilik pelayanan. Pemilik pelayanan Yesus Kristus. Kita cuma alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Kerja buat Tuhan terlalu manis kalau kita sadar bahwa kita hamba.